Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengaji bersama. Nah, saat ini pembahasannya adalah bimadza yatakhallaqul walad. Dengan apa seorang anak itu berakhlak? Yang pertama, yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi. Wajib bagi seorang anak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dari sejak kecilnya. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya mengajari anak-anak kita budi pekerti yang baik, tata krama yang baik sudah sejak kecil. Jangan kemudian kita mencoba untuk meluruskan suatu saat ketika sudah besar. Nah, itu jangan, karena ibaratkan dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu masih kecil, kita mudah membentuknya jadi seperti apa saja. Mau dibengkokkan ke kanan ataupun ke kiri atau lurus, itu mudah, tinggal kita buat temanya kan gitu. Misalkan mau dibengkokkan ke kanan, ya sudah kita buat bentuk penyanggah ke kanan, kemudian kita ikat agar supaya tumbuhnya ke kanan. Begitu juga kalau pengen lurus dan sebagainya, artinya masih mudah kita bengkokkan. Nah, ini beda kalau misalkan sudah tumbuhannya udah besar, pohonnya sudah besar. Kalau misalkan kita maksa untuk membengkokkan, ya sudah, berarti nanti patah pohonnya. Sama dengan ini, sejak usia kecil, anak-anak kita yang masih kecil, kita usahakan kita sudah arahkan kepada akhlak yang baik, tata krama yang baik, cara ngomong yang baik kepada saudara-saudaranya, kepada yang lebih tua cara ngomongnya seperti ini. Nah, itu kan akan melekat kepada anak kecil dan mudah untuk dilatih kalau sejak kecil, karena kan masih kosong pengetahuannya. Tapi beda kalau misalkan kita sudah acuh tak acuh, ya, artinya kita sudah tidak peduli dengan pertumbuhan anak kita, main sana dan main sini, tidak pernah koreksi. Kalau misalkan berbicara kotor, tidak pernah kita luruskan. Kalau misalkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik lah intinya, maka ketika tumbuh besar kita kemudian meluruskannya itu agak sulit, karena sudah tertanam dalam hati seorang anak kecil. Nah, sebelum terlambat, anak-anak kita yang masih kecil sekarang kita usahakan luruskan sejak dini. Nah, bagi teman-teman juga yang saat ini mungkin sudah terlanjur sering berkata kotor, berakhlak yang tidak baik, marilah kita sama-sama merubah diri agar kita termasuk orang-orang yang punya akhlak baik. Kemudian lanjut, liya'isha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Kenapa kita harus berakhlak baik? Anak-anak kita yang kecil ini kemudian kita perintah atau kita luruskan kepada akhlak yang baik. Liya'isha mahbuban fi kibari, karena supaya dia tumbuh dicintai ketika sudah besarnya. Yarda anhu rabbuhu, dan Tuhannya ridho kepada anak ini. Wa yuhibbuhu ahlu, keluarganya ya senang. Wa jami'un nasi, dan semua manusia atau masyarakat lah di sekitar situ itu senang kepada anak ini. Coba kita bayangkan, ada seorang anak yang kata-katanya baik, kemudian penuh dengan senyum. Kalau misalkan di Indonesia, di Jawa khususnya, dan juga di Madura, itu kalau lewat depan orang yang lebih tua, itu biasanya kan membungkukkan badan kita. Kalau misalkan di Jawa, tanah Jawa itu biasanya nyuwun sewu, kalau di Madura Amet. Nah, itu kan tergantung dari daerahnya masing-masing lah gitu. Tapi tentu
ketika melihat anak yang modelnya seperti ini, tentu zaman sekarang gitu, itu rasanya senang sekali karena sudah jarang. Nah ini PR buat kita para orang tua yang saat ini melihat anaknya sudah mulai hilang budaya sopan santun seperti ini. Itu kan kita sebagai orang tua senang melihatnya, dan orang-orang di sekitarnya, masyarakat jami'un nas itu juga senang melihatnya. Bukan hanya itu, Tuhannya juga ridho karena punya akhlak yang baik. Oke, lanjut. Yang kedua, wa yajibu alaihi aidan, wajib juga bagi anak kecil ini ayyabta'ida anil akhlaqil qabihati, untuk menjauhi dari akhlak yang tidak baik, budi pekerti yang tidak baik. Kaila yakuna makruhan, agar supaya dia tidak tumbuh dibenci oleh orang-orang. La yarda anhu rabbuhu, agar supaya Allah atau Tuhannya tidak ridho kepadanya. Wala yuhibbu ahluhu, dan juga keluarganya nanti bisa tidak senang. Wala ahadun minan nasi, dan salah satu dari manusia atau tidak senang kepadanya. Jadi setelah kita membicarakan akhlak yang baik, bahwasanya seorang anak kecil itu harus berakhlak baik, di samping itu kita juga harus mengajari mereka bagaimana dia agar tidak berakhlak yang buruk. Contoh akhlak yang buruk adalah paling banyak dilakukan anak-anak kecil sekarang itu, kalau manggil kakaknya itu dengan panggilan nama. Misalkan namanya itu adalah Sofyan, seharusnya kan panggil Kak Sofyan atau Mas Sofyan kan gitu. Tapi kebanyakan sekarang itu sudah pada sering manggil namanya langsung Sofyan. Nah ini kan sudah budaya kita sudah mulai turun. Sebenarnya kalau saya lihat ini anak-anak kecil ini meniru kebiasaan dari orang tuanya. Makanya di rumah itu kalau manggil kakaknya jangan panggil namanya. Kan kita sering gitu, karena anak sendiri lah kita manggil dengan namanya Sofyan gitu. Akhirnya si adiknya ini juga ngikut-ngikut panggil Sofyan. Paling tidak kita manggil Mas Sofyan gitulah, untuk mengajari anak yang lebih muda. Oke, begitu ya. Oke, kemudian juga kita sering temukan di keluarga misalkan ya, ketika suami dan istri itu memanggil satu sama lain, yang biasanya awalnya manggil mas dan adik, kita rubah saja panggilannya, jangan mas, jangan adik, kalau misalkan ada anak-anak di samping kita. Karena biasanya kalau misalkan seorang istri itu manggil suaminya mas, akan begitu, itu direkam sama anak kita, dan anak kita itu juga ngikut-ngikut panggil mas ke ayahnya. Seharusnya panggil ayah atau abah atau abil atau apa saja. Nah, karena sering dengar ibunya manggil bapaknya itu adalah mas, akhirnya juga ikut panggil mas. Nah ini khawatir juga. Jadi memang anak kecil itu daya rekamnya sangat luar biasa, baik itu pendengaran maupun penglihatannya. Jadi saya mohon kita semuanya menghimbau bahwasanya anak-anak kita di rumah kita latih dengan hal-hal yang baik, kita pertontonkan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita sering misalkan bertengkar dengan suami istri, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kemudian di sampingnya ada anak-anak kita, karena itu akan menjadi rekaman bagi anak-anak kita bahwasanya dalam menjalankan hidup itu dengan penuh amarah dan penuh dengan cacian. Nah itu khawatir ya begitu, terutama ketika sekarang sudah musimnya gadget ya. Anak-anak sekarang itu luar biasa kalau main gadget. Nah saya mohon kepada teman-temanku sekalian yang saat ini sudah punya anak atau yang belum punya anak juga, biar punya referensi nanti ketika sudah menikah. Jika anak-anak pegang HP sekarang, kita tidak mungkin lah menjauhi mereka dari gadget, karena teman-temannya sudah semuanya pakai gadget, kemudian anak kita sendiri yang tidak pakai gadget, kan kasihan juga. Bahkan ketika kita memang sengaja tidak memberikan gadget, pada akhirnya teman-temannya akan meminjamkan sama anak kita, daripada temannya yang memberikan HP kepada anak kita, maksudnya meminjamkan,
kemudian yang ditonton adalah tontonan yang kurang bermoral, mendingan ya sudah dari sejak dini kita tanamkan kepada anak kita bahwa gadget ini itu difungsikan kepada hal-hal yang positif. Contoh, didengarkan di YouTube itu biasanya kan lihat YouTube anak kecil. Di YouTube itu kita setelkan, putarkan ngaji Misyahari Rosyid dan kita mainkan lagu-lagu Islami. Intinya di situ ada hal-hal positif. Paling tidak nanti ketika sudah mulai besar anaknya itu yang tertanam dalam benaknya adalah gadget ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi banyak pengetahuan daripada kita mengekang untuk tidak bermain HP. Akan tetapi ketika bermain dengan teman-temannya malah pinjam punya teman-temannya, diajak main game, diajak nonton yang kurang bermoral, sehingga apalagi sekarang musimnya TikTok dan sebagainya lah, naudzubillahi min dzalik ya. Oleh sebab itu hatilah ya, memang kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Sepenuhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur. Akan tetapi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak kita. Kita lakukan semampu kita agar kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Ya sudah, kita katakan saya sudah menjaga dengan sebaik-baik mungkin, akan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, semoga hari ini podcast ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga kita, keluarga kita semuanya diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, diselamatkan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.